Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membawakan satu video yang bertemakan aspek ibadah, latihan spiritual, dan ajaran moral dalam Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Susanti, dan ada teman saya Muhammad Isma Farhan dan Kaila Nur Sabrina dan Muhammad Rafiansah. Dan materi kami ada 4. Yang pertama, pengertian ibadah. Yang kedua, macam-macam ibadah. Dan yang ketiga, hikmah ibadah. Dan yang keempat, tujuan ibadah. Dan di sini saya akan menerangkan pengertian ibadah. Adapun pengertian ibadah di sini secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida yakbudu abdan ibadatan, yang artinya tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian ini mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadis, mengatakan bahwa segala lapas ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. Dan para ahli di bidang akhlak, adapun para ahli di bidang akhlak menentukan ibadah ini dengan artian maupun berperbuatan baik dan terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangkaian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Adapun di bidang pengertian ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya seperti hukum yang menyangkutkan dengan muamalah pada umumnya maupun yang tidak dapat dipahami dengan anggota. Mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum-hukum akhlak, dan segala tugas hidup atau kewajibannya yang diwajibkan atas kepribadian, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan oleh mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi, dari pengertian ibadah, semua yang mencakup dalam perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan seperti ruku dan sujud, maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir, dan hati seperti niat. Dan adapun niat kita baik kepada orang itu disebut dengan ibadah. Tapi kalau kita jahat kepada orang lain seperti menjelek-jelekan orang lain, itu namanya bukan ibadah. Hakikat ibadah, tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang berkompetensi menurut syariat Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mengacup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut perkataan atau perbuatan baik, amal-amalan batin maupun yang tohir atau yang nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Al-Jariyah ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan sepenuh ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan adapun hakikat ibadah sebagai cinta, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga
untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Adapun takut ini yang dimaksud tidak merasa sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah macam-macam ibadah mahdah dan gairu mahdah. Menurut bahasa, mahdah memiliki arti murni atau tak bercampur, sedangkan gairu mahdah memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah mahdah adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah mahdah. Sedangkan ibadah gairu mahdah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala di dalamnya. Oleh karena itu, ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah juga dikenal dengan sebutan ad-din atau urusan agama. Untuk ibadah mahdah dan ad-dunya atau urusan duniawi sebagai sebutan ibadah gairu mahdah. Ciri-ciri ibadah mahdah dan gairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang murni ibadah. Ibadah mahdah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berasal dari dalil syariat. Jadi semua perkataan atau ucapan dalam ibadah mahdah tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral. Ibadah mahdah juga memiliki dalil-dalil yang menunjukkan adanya larangan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Ibadah mahdah ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lainnya, sekalipun melalui akal atau budaya. Contoh sederhana dari ibadah mahdah adalah yang kita biasa kerjain sehari-hari, yaitu sholat. Orang-orang yang mengerjakan sholat pun berharap dapat mendapat balasan berupa pahala. Pelaksanaan dari sholat juga tidak bisa asal karena sudah diatur melalui wahyu. Hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan berasal dari pikiran seseorang atau budaya. Materi selanjutnya adalah hikmah ibadah. Hikmah ibadah ini juga dibagi menjadi 4, yaitu hikmah sholat, hikmah puasa, hikmah zakat, dan hikmah haji. Yang pertama ada hikmah sholat. Hikmah sholat ini diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mengingatnya. Yang kedua, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, penyerahan diri manusia kepada Allah secara tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan disiplin, sabar, dan khusyuk. Yang kedua ada hikmah puasa. Hikmah puasa diantaranya adalah melatih disiplin waktu, keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi, lebih peduli terhadap sesama, tahu bahwa ibadah memiliki tujuan, dan melatih hidup sederhana dan sabar. Yang ketiga ada hikmah zakat. Hikmah zakat itu terdiri dari mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Yang kedua, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang ketiga ada zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Serta hikmah ibadah yang terakhir adalah hikmah haji. Hikmah haji diantaranya adalah membersihkan dosa, meningkatkan keimanan dan meneguhkan keimanan, serta belajar akan sejarah dan mengimaninya. Jadi pada materi kali ini tujuan ibadah sendiri adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai pembuktian bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi intinya adalah tujuan ibadah itu yaitu mensucikan jiwa dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, meskipun ibadah yang disyariatkan ajaran Islam memiliki tata cara dan pelaksanaan yang berbeda-beda, tetapi sasaran dan tujuannya tetap sama, yakni agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlakul karimah, yang mampu menjadi manusia yang mampu memberikan kebaikan. Dan adapun kesimpulan di video kami ini adalah ibadah adalah semua yang mengacup segala perbuatan
dan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengacu kepada Allah. Fungsi ibadah adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjaga diri disiplin. Ruang lingkup ibadah terdiri atas ibadah mahdah dan goirum mahdah. Adapun saran dari kelompok kami, sebagai manusia hendaklah kita tidak melupakan hakikat dan pencipta kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, baik dalam ibadah mahdah atau khusus maupun dalam ibadah ghairum mahdah atau umum. Dengan niat semata-mata ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan kesempatan ini. Saya perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak menyenangkan atau kurang berkenan bagi Bapak atau teman-teman sekalian. Dan video ini akan saya tutup. Syukron jazila ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.